Masyarakat Anti Fitnah Indonesia mempersembahkan drama radio Tular Nalar. Program ini bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Google.org. Pendengar, episode ini menceritakan kisah sekelompok warga, terutama yang digemparkan oleh maraknya hoaks terkait pemilu. Hoaks tersebut membuat mereka bingung dan ragu untuk menggunakan hak pilihnya. Untungnya, ada anak muda desa yang paham tentang bahaya hoaks dan dia berusaha untuk mengedukasi warga lainnya. Siang itu, di sebuah warung, ada dua orang bapak-bapak, yakni Pak Dede dengan Pak Rohmat, dan satu orang anak muda, tak lain adalah Dika, tengah asik ngobrol tentang pemilu. Wih, bentar lagi pemilihan kepala daerah nih. Iya benar. Kamu tahu nggak? Ada calon bupati di kota ADC meninggal dunia karena kecelakaan. Dan katanya bukan sekedar kecelakaan bro. Walah, terus kenapa? Katanya kendaraan yang dia tumpangi itu disabotase. Soalnya calon bupati tersebut kemungkinan besar bakal menang. Lah, terus kalau menang gimana emang? Ah kau ini, ya ada pihak-pihak yang gak suka lah kalau dia terpilih. Makanya dicelakai dia. Waduh, begitu ya. Kok ngeri sekali sampai bermain dengan nyawa bro. Kan kataku juga politik itu licik bro. Iyalah, kalau seperti itu ya memang licik banget. Takut ya. Kalau gitu mending gak usah ada pilihan segala lah. Kasihan juga sampai-sampai begitu. Iya ya. Dika, sang anak muda yang tengah asik bermain games, tiba-tiba ikut nimbrung karena merasa pembicaraan Pak Dede dan Pak Rohmat ini salah kaprah. Ada apa nih bapak-bapak? Kok seru sekali? Ini lagi ngobrolin ada calon bupati yang katanya dicelakai. Wah, kata siapa tuh pak? Kata Pak Rohmat dik. Emang bener Pak Rohmat? Iya Dika, saya juga taunya dari media sosial. Masa sih pak? Kalau menurut aku itu gak masuk akal ya. Kecelakaan kan bisa saja murni terjadi. Musibah siapa yang tahu pak? Ya bisa saja Dik, namanya juga politik. Kan gak ada tuh yang gak mungkin. Mencelakai orang aja bisa. Tapi itu kan opini Pak Rohmat saja. Enggak lah. Di media sosial aja pada bilang gitu. Itu udah rame banget Dika. Kayaknya bener Nadika. Zaman sekarang kan mudah sekali mendapatkan informasi. Betul pak, tapi kita harus berhati-hati juga pak. Karena marak sekali yang namanya informasi bohong alias hoax. Nah ini dia Dik informasinya. Calon Bupati ADC meninggal dunia, kendaraan yang ditumpanginya disabotase. Apalagi ini dari media yang cukup terkenal loh. Sebentar pak, ini kan cuma gambar judulnya aja, tidak ada isinya. Harus hati-hati ya pak. Harus hati-hati gimana? Jelas-jelas ini judulnya begini. Iya nih, apalagi banyak yang percaya. Begini bapak-bapak, zaman sekarang ini mudah sekali memanipulasi sebuah informasi. Apalagi kalau hanya sekedar gambar judul berita, saya juga bisa buat begituan pak. Kan ini medianya sudah terkenal Dik. Nah, bisa jadi gambarnya itu diedit. Jadi tulisan dari medianya itu diganti pak. Ah, masa sih dik? Ya sudah, biar jelas kita cek faktanya saja ya. Apakah itu benar atau tidak? Betul itu, mending dibuktikan saja. Dibuktikannya gimana? Pak, kita bisa kok cek fakta informasi yang belum jelas kebenarannya. Saya coba praktekkan ya. Kita cari di media tersebut apakah judul berita itu benar atau tidak. Ya sudah, dicoba saja Nadika.
Nah, dari media tersebut ternyata tidak ada, Pak. Saya juga sudah cek fakta bahwa informasinya tidak benar, Pak. Waduh, kok bisa begitu ya? Padahal udah jelas banget judulnya. Saya kan sudah bilang, Pak, kalau hanya sekedar judul itu bisa diedit. Makanya kalau ada sebuah informasi mending kita cek dulu isinya. Jangan percaya dengan postingan yang hanya gambar judulnya saja. Waduh, bisa-bisanya. Padahal saya sudah percaya loh. Pokoknya, Pak, zaman sekarang ini kita harus berhati-hati dalam menerima informasi. Kita cari tahu dulu betul isinya apa, apakah benar atau tidak. Apalagi di musim politik seperti sekarang ini, informasi menyesatkan seperti tadi itu bisa membahayakan bagi kita yang menyebarkannya. Bisa jadi itu tindak pidana, Pak. Waduh, takut sekali. Nah, makanya kalau ada informasi yang belum jelas isi dan kebenarannya, jangan langsung dipercaya, tapi cek dulu faktanya. Untung saya belum menyebarkannya. Baru ngobrol sama Pak Dede doang. Lain kali harus hati-hati ya. Tahu bisa diedit gitu mah. Iya, Pak. Sekarang kan sudah modern, wajah manusia saja bisa ditiru lewat teknologi, apalagi hanya sekedar tulisan. Jadi kita harus berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima. Kalau ada gambar saja, cek dulu apakah gambar tersebut benar atau tidak. Bapak bisa menggunakan Google untuk mengeceknya. Kalau ada judul berita, pastikan dulu isinya. Apakah itu sesuai atau tidak? Dan yang pasti sumber beritanya dari mana? Dicek dulu apakah sumbernya dari media kredibel dan terpercaya atau bukan. Pokoknya kalau ada informasi yang gak jelas kebenarannya, cara paling sederhana yang bisa dilakukan, cek informasinya lewat Google saja, Pak. Nah, gitu katanya Pak Rohmat. Baiklah kalau begitu. Untung ada Dika yang mengingatkan. Terima kasih ya. Lain kali saya akan lebih berhati-hati. Nah, pendengar, jika mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya, yuk biasakan cek faktanya dulu. Jangan sampai termakan informasi palsu, bisa jadi kita yang rugi. Drama radio Tular Nalar ini dipersembahkan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia, didukung google.org. Demikian 10 episode drama radio Tular Nalar 3.0. Sampai jumpa pada program berikutnya.